Oke, assalamualaikum. Baik, kita akan membuat pupuk cair NPK. Ini bahan-bahan yang kemarin saya pupukkan, saya buat. Ini metode pembuatannya ya. Ini ada beberapa bahan tambahan dari saya yang kemarin. Ya, ada rumputnya, condongnya ke fosfor dan kalium saja. Ini karena udah ditanam walohnya, ini rencana mau buat pembuahan, jadi saya memperbanyak unsur kaliumnya. Itu sabur kelapanya udah ditong, dan saya akan menambahkan unsur-unsur yang kemarin tidak saya tambahkan. Ini ada telur busuk, ini udah hampir 1 tahun ya. Ini telur busuk sengaja saya diamkan biar kandungannya bagus ya. Ini telur busuk, kalau dibuka baunya jadi kalau membuat pupuk organik harus betah dengan bau-bau ya, pakai masker kalau nggak kuat. Ini adalah yang terbaik dari alam. Oke, apa saja ini adalah bahan-bahan utamanya. Ada telur busuk, ini nggak wajib ya, ini untuk benar-benar khusus di pembuahan. Telur busuk bisa minta ke rijekan pasar, diusahakan telur bebek ya, yang obatnya itu sedikit. Kalau ayam kota, ayam petelur itu kebanyakan dia suntikan, ada kimianya. Tapi kalau terpaksa nggak apa-apa, karena organik itu nggak kaku. Lalu ada pemecah asam amino. Di sini ada daun pepaya. Ini kalau ada hal yang bau-bau, intinya unsur-unsur protein, harus dikasih daun pepaya. Kalau tidak ada, ini aja nggak masalah. Lalu ada rumput, ini ada kotoran sapi, ini ada rumputnya banyak ya. Lalu unsur fosfornya saya memakai kedebok pisang. Ini juga bisa diganti dengan bonggol pisang, tapi kebetulan ini tadi baru panen, saya pakai kedebok pisang aja. Ini unsur fosfornya. Lalu ada unsur kalium. Nah, ini sabut kelapanya. Ini nanti prosesnya bertahap ya, karena saya juga mengumpulkan air leri sama, mohon maaf, air kencingnya, air kencing sendiri saya kumpulkan sendiri. Ini juga bertahap karena ini 150 liter. Ini sekitar pembuatannya 2 mingguan untuk saya mengumpulkan airnya. Tentu nanti dimasukkan semua, dicacah, itu nanti masuk ke semua ke sini. Kalau yang mau buru-buru segera dipakai, itu langsung dicampur air sumur seperti kemarin ya, yang saya pupukkan itu nggak apa-apa, langsung pakai air sumur aja. Nanti ada beberapa bakteri-bakteri yang sudah saya buat sendiri, itu nanti menggunakan mol boleh, bakteri sendiri boleh, Yakult boleh, atau membuat dari tanah humus JMS jadam ya, jadam mikrobial, itu juga bisa. Jadi sangat simpel, apa bahan yang ada di sekitar kita manfaatkan. Ini rumput untuk suplai nitrogen, kalsium dari telur busuk, kedebok pisang fosfor. Kaliumnya memang sengaja saya perbanyak karena untuk pembuahan. Ini dari sabut kelapa. Bagi yang takut zatanin nggak usah takut ya, karena itu nanti bisa diurai oleh bakteri. Oke, jadi begitu. Kalau ada yang tanya, boleh ditambah gula nggak mas? Boleh. Atau ditambah garam boleh. Itu hanya opsional saja. Garam itu untuk menetralkan kandungan POC-nya nanti, kandungan pH-nya itu nanti nggak terlalu asam juga nggak terlalu basa kalau pakai garam. Kalau pakai gula itu biar mempercepat supaya fermentasinya cepat jadi pembusukannya. Sebenarnya itu aja,
nggak dipakai nggak apa-apa, karena di alam itu ini adalah makan dari bakteri. Jadi apa yang pernah hidup dan lalu mati itu menjadi makanan bakteri. Tujuannya gula sama garam itu untuk garam menetralkan, gula untuk mempercepat. Itu boleh dipakai dan boleh tidak. Kalau buru-buru dipakai, kalau enggak masalah. Oke, saya cacah dulu bahannya, nanti saya lanjut lagi menuang air kencing dan air lerinya. Itu nanti saya lanjut lagi, karena saya buatnya enggak buru-buru, jadi bisa disambi ya. Jadi gitu, nanti airnya ditambahkan per hari berapa liter sampai penuh. Oke, jadi gitu, nanti saya lanjut besok. Ini saya masukkan semua dulu di sini. Oke, jadi masukkan satu persatu bahannya. Saya masukkan rumput dulu ya. Setelah rumputnya masuk semua, lalu kohe sapinya masuk. Kohe sapi masuk, oke. Lalu nanti telurnya masuk, telur busuk dicampur sama ini ya. Ini dulu boleh atau telur busuk, karena biar cepat langsung dia kontak sama pemecah asam amino ini. Ini kandungan dari daun pepaya ini bisa memecah asam amino atau protein-protein dari telur busuk dan bahan daging-dagingan atau ikan busuk. Jadi terserah mau ditambah apa, ini biar melengkapi aja. Kalau mau simpel dari alam, 3 itu tadi aja sudah cukup. Sabut, gedebak, sama rumput udah cukup. Oke, jadi gitu saya campur dulu. Oke, ini daun pepaya dan telur busuknya udah masuk. Telur busuknya ya, nanti ini digojaki aja sama air sumur. Dan alhamdulillah ini mau hujan, nanti ini saya buka aja biar air hujannya masuk. Nah, air hujan itu enggak ada bahan kimia apa-apa ya, enggak ada campuran apa-apa. Itu langsung dari Tuhan turun ke bumi. Itu bagus kandungannya untuk tanaman yang ada di bumi. Kebetulan ini mau hujan, alhamdulillah. Ini saya mau gojaki dulu. Dan nanti yang terakhir nyacah tepok pisang. Ini karena tongnya terbatas 150 liter aja, jadi tepoknya segini. Ini karena saya fokusnya ke unsur kalium sama pembuahan, jadi yang saya perbanyak telur busuk sama sabut kelapa. Jadi fosfornya untuk ngisi aja ya. Kalau teman-teman mau lebih tinggi lagi kandungannya, itu bisa dari bonggolnya. Jadi pohon pisang kayak gitu dibedol dari bawah akarnya, jadi akar bonggolnya itu yang diambil, itu kandungan fosfornya paling tinggi daripada tebok. Ini karena saya opsional aja, jadi saya pakai ini. Oke, saya lanjut nyacah dulu dan bersih-bersih ini, digojak lalu dimasukkan ke sini. Oke, ini adalah air kencing yang saya kumpulkan sendiri. Sebenarnya mohon maaf ya, sebenarnya apa yang menjadi sampah dari makhluk hidup sebenarnya bisa diolah oleh bakteri. Ini kalau pakai kencing sendiri, ini ada dalam kurungnya ya, ada tanda kutipnya. Jika sedang sakit jangan dikumpulkan. Usahakan kalau kita benar-benar sehat dan nggak ada penyakit apapun boleh digunakan. Kalau kita sedang sakit, alangkah baiknya jangan dikumpulkan posisi kita sakit. Oke, seperti biasanya saya mengumpulkan ini, saya kumpulkan ke tong sampai penuh. Ini air cucian beras. Dan tidak lupa mol starternya. Ini saya buat
fermentasi dari IM sendiri. Ini IM sebenarnya saya menyebutnya kalau dalam bahasa saya dekomposer ya. Ini saya buat sendiri. Videonya ada di bagian video saya yang lain. Ini cara buatnya mudah kok dan murah, bisa jadi 5 liter. Ini bakterinya sama seperti M21, bukan EM4 lagi ya, tapi M21. Udah seperti itu, bakterinya sudah lebih komplit dan lebih cepat untuk mengurai sampah-sampah organik atau membuat pupuk organik cair. Dan ini tidak lupa saya juga menambahkan sebenarnya juga dekomposer juga ya, tapi ini lebih ke fungisida alami. Apa ya, ini adalah perbanyakan dari kompos bambu. Ini kompos bambu yang saya cairkan atau bisa disebut Trichoderma sp, karena di dalam kompos bambu itu biasanya ada jamur Trichoderma. Ini saya isolasi sendiri. Saya pakai gula atau nasi basi. Ini saya isolasi sendiri di dalam wadah dan saya tutup selama 1 bulan, dicampur arang sekam ya. Ini isolasi sendiri. Ini sebenarnya buat dekomposer juga, dan paling penting adalah untuk fungisidanya. Ini adalah untuk fungisida alami. Jadi nanti kalau POC nya ada jamur-jamur yang tidak diinginkan seperti patogen dan penyebab fusarium atau layu-layu busuk batang, itu nanti bisa dicegah oleh fungisida ini. Di samping juga dekomposer juga sebagai pelindung dari tanaman atau agen hayati, tepatnya begitu. Oke, bagi yang nggak punya ini sebenarnya mudah. Bahan-bahan ini tadi kalau nggak punya EM, ini bisa diganti dengan nasi basi. Ini nasi basi, ini saya buat contohnya sekalian ya, cuma ini buat contoh, nanti juga saya campur karena ini juga pupuk. Ini buat contoh aja. Kalau teman-teman nggak punya EM, bisa diganti sama nasi basi, langsung aja nanti dicampurkan. Airnya sebenarnya bebas, mau pakai air ini lebih mantap kandungannya, air cucian beras sama air kencing, atau langsung air sumur ya, air sumur bukan air pam ya. Untuk fungisidanya teman-teman yang punya rezeki lebih bisa beli Trichoderma sp aja langsung di toko pertanian juga ada. Kalau mau yang gratis, yang alami, bisa kompos bambu. Ini diisolasi sendiri. Nah, Mas, boleh nggak kalau nggak diisolasi langsung dicampurkan? Boleh, tapi nanti biasanya kurang efektif atau kurang lama. Jadi bakteri ini kan, Trichoderma itu diisolasi tujuannya agar semakin banyak. Jadi diisolasi ini kandungannya itu pekat, yang dicari itu kepekatannya. Kalau kompos bambu langsung dicampur boleh, tapi biasanya nanti POC nya jadinya kita nunggu agak lama intervalnya, sekitar 1 bulan gitu. Kalau udah ada isolasinya 10 hari udah bisa, seminggu aja udah bisa langsung digunakan. Entah itu masih bau busuk atau seperti fermentasi, mau baunya kecut kayak tape atau busuk, kalau udah ada Trichodermanya aman. Biasanya saya itu sekitar 10 hari sudah jadi kalau pakai IM buatan sendiri. Ini kalau pakai mall ya, kita ambil di hari amannya adalah di hari ke-15 hari, dihitung aja di tanggal. Kalau memang buat buru-buru, sebenarnya itu aja, karena ini untuk tanaman palawija, walu. Kalau untuk pisang nanti ada tutorialnya lagi. Ini nanti gampang, kalau pisang itu udah usah pakai fermentasi, langsung di sekitar setengah meter dari pangkal batangnya sudah langsung bisa, sekitar setengah meter ya. Nanti mupuknya di sini. Ini udah bisa tanpa fermentasi karena dia tanaman tahunan. Oke, saya campur dulu semua bahannya. Oke, baik kawan, karena saya mau buat yang super, jadi saya pakai IM nya 1
botol aqua saya campurkan semua. Campurkan pada air beras. Campurkan semua di komposernya. Ini jamur trichoderma, fungisida alaminya, campur. Oke, lalu diaduk. Sudah, langsung dicampurkan ke POC-nya. Kebetulan ini ada jantung pisang kemarin, untuk menambah unsur kaliumnya saya campurkan sekalian di wadah POC-nya. Oke, jadi aktivator nggak usah pakai gula, nggak usah pakai garam, ini ya langsung saya nggak pakai apa-apa, nggak pakai garam, nggak pakai gula, langsung pakai air cucian beras dan air kencing, lalu aktivator. Oke, saya mau tuangkan dahulu. Oke, ini sudah saya tuang ya. Ini kira-kira 20-an liter tadi air kencing sama air bersihnya. Besok ditambahkan terus. Kebetulan alhamdulillah ini hujan, sama seperti kemarin hujan. Biarkan aja, biar airnya nanti masuk ke sini. Oke, gitu aja. Jadi ini ditambahkan nanti sampai penuh, lalu ditunggu sekitar 1 minggu kalau buru-buru, tapi normalnya sekitar 10 sampai 14 hari. Jadi organik itu nggak kaku ya kawan-kawan. Apa yang belum matang itu sebenarnya bisa, kalau memang dipaksakan itu bisa, tapi alangkah baiknya kalau memang sudah benar-benar matang. Kalau memang terpaksa, memang buru-buru sudah harinya harus waktunya mupuk, nanti bisa dipupukkan di sekitar 1 jengkal lebih jauh dari pangkal tanamannya. Kalau terlalu dekat itu kan masih panas ya, biasanya kalau yang belum matang itu takutnya nanti meracuni tanaman atau membakar akar dari tanaman yang kita tanam. Karena ini tanaman palawija ya, kalau tanaman tahunan seperti pisang, mangga, lengkeng, dan durian atau yang besar-besar itu nggak apa-apa, langsung dipupuk aja karena dia akarnya itu besar, jadi dia lebih kuat. Kalau palawija, tanaman sayur-sayuran seperti hortikultura seperti gini, alangkah baiknya begitu. Oke, kekurangan dari video ini mohon maaf. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, see you next time. Oke, nanti setelah full ditutup seperti ini, biarkan 2 minggu ya, sekitar 2 minggu sudah cukup. Ini karena cuacanya hujan, jadi saya buka.